Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir untuk menyaksikan pemaparan saya tentang aksi nyata modul budaya positif oleh Nur Rahim SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 1 Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Ada beberapa konsep kunci yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini sekitar 1 jam nanti Bapak dan Ibu guru akan mendengarkan pemaparan dari saya. Sebelum menyaksikan materi selanjutnya, nanti saya akan memutar sebuah video. सर आपके उस पार कार का इंतजाम किया है कुछ करो ना। मेहमान जाके क्या हुआ? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। और तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, वही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। कैसे ढूंढता है तू ही है, तू ही है, तू ही है तेरा मसीहा हो। Ya, tadi video ada pohon tumbang dan akhirnya ada anak kecil yang berusaha untuk mendorong atau meninggalkan pohon tumbang itu. Nah, menurut rekan-rekan, apa hikmah yang bisa diambil dari video yang tadi saya putar? Ada yang mau menjawab? Iya, Ibu Kaseri. Dari video yang saya tadi simak, menurut saya dengan kerjasama semua akan terselesaikan.
Ya, sangat bagus sekali jawaban dari Ibu Kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Kasih. Ya, sangat benar sekali. Semua yang dilakukan secara kolaborasi akan bisa dilaksanakan dengan begitu mudah. Ya. Dan yang kedua, itu anak kecil itu berhasil menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Meskipun kalau secara logika anak itu tidak sanggup meninggikan pohon yang tumbang. Nah, itu pentingnya tentang sebuah karakter. Jadi untuk pendidikan yang sekarang ini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma belajar. Ciri abad 21. Yang pertama informasi. Informasi yang tersedia di mana saja, kapan saja, sehingga model pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Jadi untuk saat ini dengan adanya internet atau HP, guru hanya sebagai fasilitator, karena siswa bisa mencari dari berbagai sumber, tidak hanya dari guru. Malah bisa saja sekarang murid itu lebih tahu daripada guru. Ya. Yang kedua, komputasi, lebih cepat memakai mesin, sehingga pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah atau menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Sehingga sebagai seorang guru harus bisa memancing murid agar merumuskan masalah atau bertanya. Yang ketiga, otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin, sehingga pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Yang keempat, komunikasi dari mana saja dan kemana saja, sehingga pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Sehingga pembelajaran yang paling tepat saat ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, bukan secara individu. Seperti itu. Karena tidak ada kerjasama atau kolaborasi kalau tidak dikerjakan secara kelompok. Seperti itu. Dan saat ini dengan menggunakan kurikulum Merdeka, tujuannya agar terwujud profil pelajar Pancasila. Ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi semua kegiatan belajar mengajar salah satu tujuannya agar menghasilkan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Salah satu kegiatan di sekolah kita, yang pertama misalnya setiap hari Jumat ada membaca Yasin. Yang kedua, setiap siswa dari perwakilan kelas dilatih untuk menjadi ustaz, berceramah atau tausiah. Tiap waktu sholat ada sholat zuhur berjamaah seperti itu, atau duha juga ada sholat duha. Yang kedua, ciri profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Jadi kegiatan baik intrakurikuler atau ekstrakurikuler bertujuan agar siswa menjadi mandiri. Mereka mampu berdiri sendiri. Salah satu kegiatannya adalah kegiatan outbound. Kelas 7 dilatih untuk outbound. Mereka belajar mandiri. Ya. Selanjutnya yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong, kemarin kita melakukan proyek membuat telur asin. Itu dilakukan secara kelompok. Itu juga melatih agar murid bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Jadi murid itu harus berpikir luas, tidak berpikir sempit.
Kalau daerah Suramanggala ya sukunya suku Jawa atau suku Cirebon. Agamanya juga semuanya Islam. Tapi mereka juga harus tetap berkebinekaan global, harus menghargai berbagai pendapat, gitu ya. Selanjutnya bernalar kritis. Siswa kita jangan percaya kepada informasi yang hoax, gitu ya. Jadi harus disaring dulu. Selanjutnya kreatif. Nah, profil pelajar Pancasila adalah kreatif. Semua kegiatan KBM bertujuan agar siswa menjadi kreatif. Misalnya pelajaran prakarya, ya, murid disuruh membuat kerajinan dari bahan keras atau bahan kayu juga. Ada yang dibikin rumah-rumahan, gitu ya. Kalau yang dari bambu, ada yang membuat berbagai macam lampu, gitu kan. Nah, beda-beda. Itu tujuannya agar siswa menjadi kreatif. Saya akan tayangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila membuat telur asin. Ya, tadi tayangan tentang pembuatan telur asin, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa sekolah kita membuat telur asin? Karena daerah Suramanggala adalah daerah yang berada di Pantura dan di daerah kita banyak peternak bebek. Yang dengan membuat telur asin itu bisa menambah gizi bagi murid-murid di Suramanggala. Apakah dengan membuat telur asin bisa menentukan profil pelajar Pancasila? Pasti bisa. Karena pertama, membuat telur asin itu dibuat secara kelompok. Secara kelompok itu bisa mewujudkan siswa untuk bergotong royong. Ya, selanjutnya ada tentang disiplin positif. Disiplin positif ini, konsep disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka.
Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantoro, seorang tokoh pendidikan, bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Guru dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Nanti untuk materi segitiga restitusi, tes. Ya, untuk materi segitiga restitusi nanti akan saya sampaikan. Ya. Disiplin diri di sini misalnya untuk kegiatan upacara gitu kan, ya. Siswa belajar disiplin dari mulai berpakaian, ya. Harus seragamnya harus lengkap, harus pakai topi, ya. Yang kedua untuk kehadiran juga, siswa harus hadir tepat waktu jam 7 pagi, tidak boleh kesiangan. Nanti kalau ada yang kesiangan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, ini materi tentang motivasi perilaku manusia. Ian Grosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi manusia menaati peraturan agar mereka tidak mendapat hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Ya. Yang kedua, motivasi untuk mendapat penghargaan atau pujian dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang paling baik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Karena mereka berpikir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orangnya seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi motivasi yang paling baik adalah motivasi karena kesadaran diri sendiri, bukan karena takut mendapat hukuman atau mengharap pujian dari orang lain. Dan bukan juga motivasi seperti orang kuli. Orang kuli itu kalau ada yang ngawasi mereka rajin, tetapi kalau ada yang tidak mengawasi mereka bermalas-malasan. Nah, itu ya. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya kenapa tiap kali KBM ada anak yang keluar kelas untuk jajan. Kenapa mereka keluar kelas untuk jajan? Mungkin karena mereka merasa lapar. Nah, jadi mereka punya motivasi untuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin mereka berpikir kalau mereka tidak makan mereka akan pingsan. Meskipun itu adalah hal yang tidak baik. Ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Mungkin kadang-kadang di sekolah kita ada murid yang malas belajar gitu ya. Kita sebagai seorang guru harus tahu kenapa mereka itu malas belajar. Bisa saja mereka itu siswa yang berkenong, ibunya jadi TKW, bapaknya kawin lagi. Nah, kan banyak kasus ya di sekolah kita. Kita jangan sebagai guru atau wali kelas, kita jangan memfonis kamu itu malas. Kita harus menyelidikinya terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Jangan kamu tuh malas, tapi kita tidak pernah tahu latar belakangnya seperti apa.
Bisa saja malah itu karena mereka emang butuh cinta dan kasih sayang seperti itu. Ada bapak ibu guru yang punya pengalaman tentang siswa yang bermasalah? Contohnya siapa, Bu? Untuk pengalaman saya ya selama jadi wali kelas itu kendala permasalahan itu pada anak yang dulu itu pakai buah itu lah. Oh, yang buah kecubung Itulah, ya buah kecubung. Nah mereka itu bawa dari rumah tapi dimakannya pada saat istirahat gitu. Nah beberapa menit kemudian dia pusing gitu. Nah itulah kendala saya itu. Kok tiba-tiba saya berpikir di sekolah tidak ada gitu pohon seperti buah yang seperti itu. Ternyata dia bawa gitu dari rumah gitu. Dari rumah berangkat ke sekolah terus dimakannya di sekolah gitu. Itulah kendala saya, Pak. Oh iya, dan setelah Ibu selidiki, ternyata anak itu kurang kasih sayang dari orang tua. Karena orang tuanya kerja di Jakarta, bapak ibunya, dan dia hidup hanya dengan kakeknya atau neneknya. Iya betul. Pas saya selidikin itu, ternyata latar belakang mereka ya dia hidupnya sama mbahnya katanya. Nah iya. Ya, dan orang tuanya itu ya gitu pergi kerja di luar kota. Ya. Itulah. Oh, terima kasih buat atas tanggapannya. Ya. Yang ketiga, kemudian dasarnya adalah butuh kebebasan. Mereka tidak mau ditekan-tekan, apalagi sekarang siswa SMP itu dalam masa-masa pubertas, masa mencari jati diri. Ya. Dan kadang-kadang kita sebagai seorang guru, ketika ada siswa yang bermasalah, langsung saja memvonis bahwa siswa itu malas. Nah, padahal mungkin mereka itu sedang mencari jati diri, gitu kan. Mereka butuh kebebasan. Bisa saja mereka di rumah itu ditekan, pas di sekolah kan bebas gitu kan. Mereka biasa bebas berekspresi gitu. Tapi kadang-kadang mereka ekspresinya ke hal yang salah. Mereka gabung ke geng motor atau ke SBM, ada gitu kan. Selanjutnya kemudian dasar manusia itu adalah kesenangan, ya. Ya. Jadi butuh kesenangan. Makanya setiap kegiatan KBM, bagaimana kita sebagai seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Karena siswa juga butuh bersenang-senang. Ya. Jangan sampai pas KBM di rumah pusing, pas di rumah tambah pusing gitu kan. Makanya ada berbagai metode pembelajaran kan, agar mereka menikmati proses pembelajaran seperti itu. Ada yang punya pengalaman Ibu Tria pembelajaran yang menyenangkan di pelajaran prakarya? Salah satunya membuat pot dari tanahnya. Jadi mereka itu membuat kerajinan dari tanahnya. Yang siswa sangat menikmati gitu ya. Iya, mereka sangat menikmati karena tidak hanya di LKS atau buku-buku saja, jadi mereka membuat karya berpikir ekspresi. Nah, iya. Terima kasih Ibu Tria atas pendapatnya. Jadi kita juga belajar jangan hanya teori, kita juga harus praktek, karena biasanya murid itu lebih senang untuk praktek daripada teori. Yang kelima, kemudian dasar adalah kekuasaan. Siswa juga butuh kekuasaan. Mungkin mereka ingin menjadi pemimpin di kelasnya, gitu kan. Ada yang siswa ingin menjadi KM, ya kan. Nah, ada yang siswa punya ambisi untuk menjadi ketua OSIS. Nah, makanya di sekolah ada berbagai ekstrakurikuler ya, agar siswa tersalurkan kebutuhan dasarnya, mereka memperoleh kekuasaan. Nah, di sini selanjutnya ada 5 posisi kontrol dalam restitusi yang dikembangkan oleh Jan Gosen. Ya. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat memantau atau monitor, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi sebagai seorang guru ketika ada siswa yang bermasalah, nanti kita perhatikan kita ini berposisi sebagai apa.
Posisi penghukum. Ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah saja. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dengan cara menghukum. Misalnya ada siswa yang terlambat, langsung suruh usaha. Itu ciri guru yang berwatak penghukum. Yang kedua, posisi membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya, posisi pemantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat mengusahakan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang mengenal posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon atau hubungan timbal balik, ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir, posisi manajer. Manajer nggak ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ya. Misalnya di sini ada dialog, ada siswa yang terlambat. Ya. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Guru, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir di tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa di tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Mungkin murid akan senang gitu ya.
Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menjunjung jari ke murid, berkasak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahayakan guru atau orang tua murid. Sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apakah sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi menurut Bapak Ibu, posisi manakah yang ideal bagi seorang guru? Ya, coba Ibu kasih. Posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Kenapa seperti itu? Biar anak tuh diberikan tanggung jawab yang aturannya seperti apa, dia juga harus menjalankannya dengan baik. Jadi anak merasa ada tanggung jawabnya. Ya, sangat tepat sekali pendapat dari Ibu Kasiri. Memang posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Tapi jujur aja, saya sebagai seorang guru juga masih butuh belajar untuk menjadi posisi manajer. Agar lebih jelas, saya akan putarkan video ya, tentang posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, ini posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ya, sebenarnya posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, sebenarnya posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, sebenarnya posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu tadi video tentang posisi kontrol ya, ada 5 posisi kontrol. Konsep selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ciri-ciri keyakinan kelas antara lain bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi biasanya keyakinan kelas itu dibuat sebelum kegiatan belajar mengajar. Semua murid masing-masing murid membuat peraturan atau kemauan yang diinginkan. Misalnya saat belajar boleh makan gitu. Nanti semuanya itu disepakati oleh warga kelas. Saya akan memberi contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh anggota Eskul VMN. Sebelum kalian kedepannya ikut MPR, ada kesepakatan kelas dulu. Ada kesepakatan kelas ini agar kalian menjalankan semua kegiatan di MPR dengan senang hati, tidak ada paksaan. Misalnya, udah kita sepakat latihannya untuk kalian udah mulainya dari pagi ke saja. Yang satu. Nah, kalian tulis di kertas ini, nanti ditempel di depan ini, kertasnya bisa nempel. Misalnya, kalian latihan jam berapa, terus latihannya mau pakai baju bebas atau apa, kalian tulis. Ngerti kan maksudnya? Terus ulang kasnya, pengennya lagi. Ya itu tadi contoh keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas selama KBM? Ada yang mau berpendapat? Bagaimana Ibu Kasih? Silakan.
Alhamdulillah untuk keyakinan kelas di kelas saya kelas 8E itu untuk pembayaran uang kas itu kesepakatan. Tadinya ada yang berpendapat 1.000, 2.000 dan yang lain sebagainya. Akhirnya voting dan mendapatkan kesepakatan 2.000 satu minggunya. Gitu. Ya, terima kasih Ibu Kasri. Berarti Ibu Kasri sudah membuat keyakinan kelas seharusnya tentang uang kas. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya ini saya akan menayangkan video tanggapan murid ya tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sariasi. Saya merasa sangat senang dengan adanya kesepakatan kelas karena kita bisa latihan dengan kesepakatan yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sariasi. Ya, jadi tes. Ya, jadi dengan adanya keyakinan kelas, tes. Ya, jadi dengan adanya keyakinan kelas, siswa itu merasa senang karena mereka sebelum melakukan latihan itu mereka sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Dan itu berasal dari motivasi internal, berarti dalam diri sendiri. Nah, seperti itu. Berikut refleksi penerapan keyakinan kelas dan posisi kontrol. Untuk keyakinan kelas masih terdapat murid yang tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi meskipun di awal sudah dibuat kesepakatan kelas, masih ada beberapa siswa yang tidak mentaati. Dan untuk posisi kontrol masih menerapkan posisi penghukum dalam menyelesaikan masalah dengan murid. Mungkin saya juga masih butuh proses gitu ya. Tidak langsung saya bisa sebagai seorang manajer. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Yang pertama, saya akan meningkatkan komitmen murid untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang kedua, saya akan berusaha menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah pada murid. Sebenarnya di sini ada segitiga restitusi. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu contoh ketika siswa ada masalah dalam tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita,
maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan yang itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu contoh tahapan validasi tindakan yang salah. Tahapan terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Seperti ini contoh kalimat kepada muridnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayang kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Itu contoh-contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan. Agar Bapak Ibu lebih paham, akan saya tanyakan video tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak berpikir kegagalan, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya?
Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya. Ya, tadi penayang video tentang segitiga restitusi. Selanjutnya ini dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang telah saya praktekkan di kelas, ya. Ini juga dokumentasi penerapan keyakinan kelas. Ini dokumentasi penerapan keyakinan kelas. Ini dokumentasi penerapan budaya positif, siswa bersalaman ketika bertemu dengan guru. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.